sesuatu yang menyatakan perang ataupun membuat perjanjian perdamaian, yaitu kita presiden ini akan komunikasi dulu sama DPR. Nah, itu kewenangan Presiden Republik Indonesia. Nah, sekarang kewenangan Republik Indonesia sebagai kepala pemerintahan, ya. Yang tadi sebagai kepala negara, sekarang sebagai kepala pemerintahan. Yang pertama, memegang kekuasaan pemerintahan. Sudah masuk ke pasal 4 ayat 1, ya. Di sana silakan kalian cek ataupun buka ataupun mau searching mau apa terserah. Di pasal 4 ini akan menjelaskan bahwa kekuasaan pemerintahan seorang presiden, ya, tuh. Yang kedua, mengajukan rencana undang-undang kepada DPR. Nah, di sini presiden juga berwenang, ya, berwenang mengajukan ataupun istilahnya kalau ini masukan-masukan lah, ya, kepada DPR tentang undang-undang. Nah, itu masuk ke pasal 5 ayat 1. Silakan cross check lagi sama kalian. Oke. Yang ketiga, menetapkan peraturan pemerintah. Sama di sini juga ada pasal masuk pasal 5 ayat 2. Nah, itu ya. Kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala pemerintahan. Nah, jadi masalah pemerintahan itu ada presiden ini sebagai kepala pemerintahan, dan kalau presiden ini memegang kekuasaan terhadap militer ataupun angkatan darat atau angkatan laut, udara, ya, itu masuknya ke kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara, gitu ya di sana. Mungkin sampai di situ dulu untuk pembahasan mata pelajaran lanjutan dan yang kemarin, ya, bahwa kita harus terus, ya, walaupun dengan keadaan kayak ya seperti inilah, ya, belajar di rumah, tapi belajar harus tetap kita jalankan, kita laksanakan, dan kita pahami mata pelajaran yang kita bahas itu, seperti PKN ini, gitu ya. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, sekali lagi silahkan, mau japri ataupun mau di share ke grup ataupun apa presiden, ya, tuh. Yang kedua, mengajukan rencana undang-undang kepada DPR. Nah, di sini presiden juga berwenang, ya, berwenang mengajukan ataupun istilahnya kalau ini masukan-masukan lah, ya, kepada DPR tentang undang-undang. Nah, itu masuk ke pasal 5 ayat 1. Silakan cross check lagi sama kalian. Oke. Yang ketiga, menetapkan peraturan pemerintah. Sama di sini juga ada pasal masuk pasal 5 ayat 2. Nah, itu ya. Kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala pemerintahan. Nah, jadi masalah pemerintahan itu ada presiden ini sebagai kepala pemerintahan, dan kalau presiden ini memegang kekuasaan terhadap militer ataupun angkatan darat atau angkatan laut, udara, ya, itu masuknya ke kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara, gitu ya di sana. Mungkin sampai di situ dulu untuk pembahasan mata pelajaran lanjutan dan yang kemarin, ya, bahwa kita harus terus, ya, walaupun dengan keadaan kayak ya seperti inilah, ya, belajar di rumah, tapi belajar harus tetap kita jalankan, kita laksanakan, dan kita pahami mata pelajaran yang kita bahas itu, seperti PKN ini, gitu ya. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, sekali lagi silahkan, mau japri ataupun mau di share ke grup ataupun apa, mangga, ya. Ini ke kelas
khususnya untuk kelas 10 MP, listrik dan TKRO ya, karena Bapak belajar di 3 kelas ini PKN ya. Itu. Oke, mungkin itu aja dari Bapak. Selamat istirahat. Terima kasih ya atas waktunya. Mungkin pertemuan selanjutnya kita akan bahas lagi tentang kewenangan presiden. Terima kasih sekali lagi ya. Jaga kesehatan, jaga kondisi ya. Jangan sampai kalian sakit ya. Itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepolisian lah ya, satuan-satuan yang unit-unit ataupun kepolisian, terus militernya ya. Nah, itu atas dasar atau ada atas dipegang kekuasaan sama presiden. Nah, diatur dan diawasi dengan presiden ini ya. Terus yang keduanya menyatakan perang. Nah, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Di situ masuk ke dalam pasal 11 ayat 1. Nah, jadi seorang presiden ini tidak mungkin menyatakan ataupun sendiri ya, tapi harus ada persetujuan dulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat, karena presiden ini dipilih oleh sama rakyat ya, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Tuh, jadi presiden ini segala sesuatu yang menyatakan perang ataupun membuat perjanjian perdamaian, yaitu kita presiden ini akan komunikasi dulu sama DPR. Nah, itu kewenangan presiden Republik Indonesia. Nah, sekarang kewenangan Republik Indonesia sebagai kepala pemerintahan ya. Yang tadi sebagai kepala negara, sekarang sebagai kepala pemerintahan. Yang pertama, memegang kekuasaan pemerintahan. Sudah masuk ke pasal 4 ayat 1 ya. Di sana silakan kalian cek ataupun buka ataupun mau searching mau apa terserah. Di pasal 4 ini akan menjelaskan bahwa kekuasaan pemerintahan seorang presiden ya. Tuh. Yang kedua, mengajukan rencana undang-undang kepada DPR. Nah, di sini presiden juga berwenang mengajukan ataupun istilahnya kalau ini masukan-masukan lah ya kepada DPR tentang undang-undang. Nah, itu masuk ke pasal 5 ayat 1. Silakan cross check lagi sama kalian. Oke. Yang ketiga, menetapkan peraturan pemerintah. Sama di sini juga ada masuk pasal 5 ayat 2. Nah, itu ya. Kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala pemerintahan. Nah, jadi masalah pemerintahan itu ada presiden ini sebagai pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar. Oke, mungkin itu pembahasan pembagian kekuasaan dari horizontal secara vertikal ya. Sampai di situ. Mungkin kalau ada yang mau bertanya ataupun kurang dimengerti ya, nanti kita akan bahas bareng-bareng. Boleh bertanya lewat lewat Japri ataupun gimana ya, karena kita belajarnya ini lewat via online ya, WFH ini ya. Mungkin mudah-mudahan kedepannya bisa normal lagi. Oke. Nah, terus satu lagi pada pembahasan yang harus kalian ketahui, mungkin ada beberapa poin yang atau beberapa bahasan ya. Bagian kedua yaitu yang bagian B-nya yaitu kedudukan dan fungsi kementerian dengan Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga-lembaga pemerintahan non kementerian. Yang pertama tugas Kementerian Negara Republik Indonesia. Nah, di Indonesia ini negara yang dibilang besar ya, karena
negara ini negara republik ya, bukan negara liberal. Liberal itu bebas ya, karena kalau republik ini ada aturannya, ada undang-undangnya ya. Jadi di dalam undang-undang ini atau di negara ini banyak sekali lembaga-lembaga yang ada yang lembaga pemerintahan non atau kementerian dan pemerintahan non kementerian. Nah sekarang kita akan bahas nomor satunya itu tugas Kementerian Negara ya di dalam negara Republik Indonesia. Dari uraian sebelumnya kalian tentunya sudah memahami bahwa sistem pemerintahan yang dianut oleh negara kita adalah sistem pemerintahan siapa yang tahu? Oke. Nah, sistemnya adalah sistem pemerintahan presidensial ya, presidensial. Karena negara kita kenapa disebut presidensial, yaitu karena negara Republik Indonesia ini ya dipimpin oleh seorang presiden atau kepala negara ya. Dalam sistem presidensial ini kedudukan presiden sangat kuat karena ia merupakan kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Dalam pemerintahan ini, dengan demikian seorang presiden mempunyai kewenangan yang sangat banyak ya, yaitu kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara ya, sebagai kepala negara yaitu memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara ya, dan angkatan ya kepolisian lah ya, satuan-satuan yang unit-unit ataupun kepolisian, terus militernya ya. Nah itu atas dasar atau atas kekuasaan dipegang kekuasaan sama presiden. Nah, diatur dan diawasi dengan presiden ini ya. Terus yang keduanya menyatakan perang. Nah, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Di situ masuk ke dalam pasal 11 ayat 1. Nah, jadi seorang presiden ini tidak mungkin menyatakan ataupun sendiri ya, tapi harus ada persetujuan dulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat, karena presiden ini dipilih oleh sama rakyat ya, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat itu. Jadi presiden ini segala sesuatu yang menyatakan perang ataupun membuat perjanjian perdamaian, yaitu kita presiden ini akan komunikasi dulu sama DPR. Nah itu kewenangan Presiden Republik Indonesia. Nah sekarang kewenangan Republik Indonesia sebagai kepala pemerintahan ya, yang tadi sebagai kepala negara, sekarang sebagai kepala pemerintahan. Yang pertama, memegang kekuasaan pemerintahan. Sudah masuk ke pasal 4 ayat 1 ya. Di sana silakan kalian cek ataupun buka ataupun mau searching mau apa terserah. Di pasal 4 ini akan menjelaskan bahwa kekuasaan pemerintahan seorang presiden ya, tuh. Yang kedua, mengajukan rencana undang-undang kepada DPR. Nah, di sini presiden juga berwenang mengajukan ataupun istilahnya kalau ini masukan-masukan lah ya kepada DPR tentang undang-undang. Nah, itu masuk ke pasal 5 ayat 1. Silakan cross check lagi sama kalian. Oke. Yang ketiga, menetapkan peraturan pemerintah. Sama di sini juga ada masuk pasal 5 ayat 2. Nah, itu ya. Kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala pemerintahan. Nah, jadi masalah pemerintahan itu ada presiden ini sebagai kepala pemerintahan, dan kalau presiden ini memegang kekuasaan terhadap militer ataupun angkatan darat atau angkatan laut, udara ya,
itu masuknya ke kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara gitu ya di sana. Mungkin sampai di situ dulu untuk pembahasan mata pelajaran lanjutan dari yang kemarin ya, bahwa kita harus terus ya walaupun dengan keadaan kayak ya seperti inilah ya, belajar di rumah, tapi belajar harus tetap kita jalankan, kita laksanakan, dan kita pahami mata pelajaran yang kita bahas itu seperti PKN ini gitu ya. Mungkin kalau ada yang mau bertanya sekali lagi silahkan, mau japri ataupun mau di share ke grup ataupun apa, mangga ya. Ini ke kelas, khususnya untuk kelas 10 MP listrik dan PKRO ya, karena Bapak belajar di 3 kelas ini PKN ya itu. Oke, mungkin itu aja dari Bapak. Selamat istirahat, terima kasih ya atas waktunya. Mungkin pertemuan selanjutnya kita akan bahas lagi tentang kewenangan presiden. Terima kasih sekali lagi ya. Jaga kesehatan, jaga kondisi ya, jangan sampai kalian sakit ya. Itu aja mungkin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.